Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, pada hari ini kita pertemuan pertama ya di perkuliahan sistem operasi ya. Nah, pada pertemuan kali ini ya, kita akan membahas mengenai struktur sistem komputer. Nah, tapi mungkin ada beberapa yang belum pernah kuliah dengan Bapak ya. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Ajay Supriyadi ya, tinggal di daerah Batu Ceper. Nah, untuk yang lainnya boleh nanti kita diskusikan ya, misalkan di WhatsApp ya. Nah, kalau untuk tugas nanti akan saya kirim ya di Aidu di setiap minggunya. Materinya juga saya akan posting di Aidu ya. Nah, jangan lupa absen juga diperhatikan gitu, nanti akan saya buat link absen ya, bisa dicek di Aidu. Nah, untuk perkuliahan ini tolong ya, jadi semuanya diperhatikan semua materi dan tugasnya, karena nanti akan berpengaruh terhadap nilai yang akan kalian dapat gitu ya. Nah, walaupun kalian ini mengambil perkuliahan yang ILP ya. Nah, tentunya untuk mendapatkan atau menghasilkan kemampuan yang maksimal, tentunya kalian dituntut untuk belajar mandiri ya. Harus memiliki tanggung jawab sendiri. Nah, jadi karena tidak bertemu dengan saya ataupun dengan dosen yang lain. Nah, di sini kalian dituntut kedewasaan untuk bisa belajar sendiri gitu, untuk mencari sendiri. Nah, pada dasarnya kuliah itu kamu harus tahu apa sih yang harus dipelajari gitu ya. Misalkan kamu bisa lihat di RPS apa saja sih yang harus dikuasai. Nah, itu cari dari media internet ya, dari buku, dari manapun gitu ya. Jadi jangan mengandalkan sumber dari seorang dosen. Nah, jadi kalau kamu ingin memiliki kemampuan, ingin punya keahlian, nah, lihat di RPS-nya apa sih yang harus dipelajari. Nah, itu. Nah, jadi banyak yang kuliah berhasil itu bukan semata-mata dia 100% dapat dari dosen gitu. Nah, yang diberikan oleh dosen itu, yang pengajar itu hanya 40%. Nah, yang 60%-nya harus mencari sendiri. Jadi ibaratnya hanya pengantar saja. Jadi apa sih yang harus dipelajari gitu. Jadi pengantar gitu. Jadi kalau ingin menguasainya cari gitu. Cari terus gitu. Jadi jangan sampai cukup mengikuti dari seorang dosen, tapi jangan terpaku di situ. Ikutin yang dari dosen, terus cari di sumber lain gitu ya, dari sumber apapun yang bisa berkaitan. Nah, di sini untuk pembahasan struktur sistem komputer. Nah, jadi tidak ada suatu ketentuan khusus tentang bagaimana seharusnya struktur sistem sebuah komputer. Nah, jadi setiap ahli dan desainer arsitektur komputer memiliki pandangannya yang berbeda-beda. Nah, akan tetapi untuk mempermudah kita memahami detail dari sistem operasi, nah, jadi kita perlu ya memiliki pengetahuan umum ya tentang struktur sistem komputer. Nah, jadi struktur komputer itu kan ada sistem operasi gitu ya, kemudian bahasa pemrograman, ada program aplikasi gitu ya, kemudian komputer itu ruang lingkupnya ada hardware, ada software, ada brainware gitu ya. Nah, untuk struktur komputer, nah, jadi struktur sebuah sistem komputer dapat dibagi antara lain ada sistem operasi komputer.
Nah, kemudian struktur input ataupun output. Nah, kemudian struktur penyimpanan. Nah, kemudian storage hierarchy dan proteksi perangkat. Nah, secara umum, jadi sistem komputer itu terdiri atas CPU dan sejumlah device ya atau perangkat. Nah, controller yang terhubung melalui sebuah bus yang menyediakan akses ke memori. Umumnya setiap device kontrol bertanggung jawab atas sebuah hardware spesifik. Nah, setiap device dan CPU dapat beroperasi secara konkuren atau kemampuan mengerjakan lebih dari satu tugas dalam waktu yang sama. Nah, untuk mendapatkan akses ke memori ya. Jadi adanya beberapa hardware ini dapat menyebabkan masalah sinkronisasi. Karena itu untuk menyegahnya sebuah controller di mana untuk sinkronisasi akses memori gitu. Nah, bisa dilihat di gambar di sini ya, arsitektur umum komputer ini umum ya. Ya, jadi pada sistem komputer yang lebih maju, arsitekturnya itu lebih kompleks. Nah, jadi untuk meningkatkan perform digunakan beberapa buah bus. Nah, jadi tiap bus merupakan jalur data antara beberapa device atau alat yang berbeda. Nah, dengan cara ini RAM, prosesor, GPU atau Graphic Processing Unit (VGA-GP) dihubungkan oleh bus utama ya berkecepatan tinggi yang lebih dikenal dengan nama FSB atau Front Side Bus. Nah, sementara perangkat lain yang lebih lambat dihubungkan oleh bus yang berkecepatan lebih rendah yang terhubung dengan bus lainnya yang lebih cepat sampai ke bus utama. Nah, untuk komunikasi antar bus ini digunakan sebuah bridge atau menjembatani ya. Jadi tanggung jawab sinkronisasi bus yang secara tak langsung juga dipengaruhi sinkronisasi memori dilakukan oleh sebuah bus controller. Nah, atau dikenal sebagai bus master atau bus master akan mengendalikan aliran data hingga pada suatu waktu ya. Bus hanya berisi data dari satu buah device. Nah, jadi pada prakteknya bridge dan bus master ini disatukan dalam sebuah chipset gitu ya. Nah, jadi sistem komputer itu terdiri atas CPU ya. CPU, kemudian device controller, kemudian device dan CPU dan memory controller. Nah, kemudian prosesor berfungsi mengendalikan operasi komputer dan melakukan fungsi pemrosesan data. Gitu. Nah, jadi jika komputer kita dinyalakan yang dikenal dengan nama booting ya. Kalau pertama kali dinyalakan itu booting. Komputer akan menjalankan bootstrap ya, program yaitu sebuah program sederhana yang disimpan dalam ROM ya. Yang berbentuk chip CMS. Nah, di sini ada dalam komputer itu ada ROM, ada RAM ya. Nah, kalau ROM itu ibaratnya read only memory, jadi tidak bisa diganti ya, tidak bisa tambah. Nah, ada lagi yang namanya RAM. Kalau RAM itu random access memory, jadi nanti bisa ditambah gitu ya memorinya. Jadi untuk menambah kecepatan memori, nah bisa ditambahkan RAM-nya gitu. Nah, tapi untuk menambahkan RAM ini kita tidak bisa asal-asalan, jadi harus melihat spesifikasi dari motherboardnya itu sendiri gitu ya. Jadi maksimalnya RAM-nya bisa berapa, nah baru bisa ditambahkan. Tapi kalau emang sudah melebihi ya tidak bisa. Jadi yang ada bermasalah.
Nah, kemudian Bootstrap program biasa dikenal dengan BIOS ya, ada BIOS. Nanti hardware komputer juga ada BIOS-nya ya, ada baterainya juga, baterai BIOS. Nah, BIOS ini basic input output system. Nah, Bootstrap program utama biasanya terletak di motherboard, jadi akan memeriksa hardware utama dan melakukan inisialisasi terhadap program dalam hardware yang dikenal dengan nama firmware ya. Bootstrap program utama kemudian akan mencari dan meload kernel system, nah operasi ke memori melalui dilanjutkan dengan inisialisasi sistem operasi. Nah, dari sini program sistem operasi akan menunggu kejadian tertentu. Nah, kejadian ini akan menentukan apa yang akan dilakukan sistem operasi berikutnya atau event driven. Nah, kejadian ini pada komputer modern biasanya ditandai dengan munculnya interrupt dari software atau hardware, sehingga sistem operasi ini disebut interrupt driven. Nah, interrupt dari hardware biasanya dikirimkan melalui sebuah signal tertentu, sedangkan software mengirim interrupt dengan cara menjalani sistem call atau juga dikenal dengan istilah monitor call. Nah, sistem monitor call ini akan menyebabkan trap atau perangkap ya, yaitu interrupt khusus yang dihasilkan oleh software karena adanya masalah atau permintaan terhadap layanan sistem operasi. Nah, trap ini juga trap itu perangkap ya. Trap ini juga sering disebut sebagai exception atau pengecualian. Nah, jadi setiap interrupt ya terjadi sekumpulan kode yang dikenal sebagai ISR atau interrupt device routine. Nah, akan menentukan tindakan yang akan diambil. Jadi untuk menentukan tindakan yang harus dilakukan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu polling yang membuat komputer memeriksa satu demi satu perangkat yang ada untuk menyelidiki sumber interrupt, dan dengan cara menggunakan alamat-alamat ISR yang disimpan dalam array yang dikenal sebagai interrupt vector. Nah, di mana sistem akan memeriksa interrupt vector setiap kali interrupt terjadi ya. Nah, jadi arsitektur interrupt itu harus mampu untuk menyimpan alamat instruksi yang diinterrupt pada komputer lama. Nah, alamat ini disimpan di tempat tertentu yang tetap, sedangkan pada komputer baru alamat itu disimpan di stack atau ditumpukan. Ini bersama-sama dengan informasi set atau bagian ya. Nah, kemudian setelah prosesor ya di dalam CPU ini, jadi prosesor itu operasi yang ada di dalam komputer. Jadi operasi logika atau operasi aritmatika. Nah, prosesor juga terdiri dari CPU, ada ALU dah ya. Kemudian ada register. Itu ya. Nah, kemudian register prosesor jadi mengakses memori untuk mengambil instruksi dan memerlukan waktu lebih banyak dan menjalankan diatasi dengan adanya register di prosesor. Jadi untuk menyimpan variabel utama ya yang hasil sementara sebagai tempat pemrosesan. Nah, secara umum, nah kemudian ada memori ya. Memori di sini untuk penyimpanan ada register, cache, RAM, ekstensi memori, magnetic disk, optical disk. Nah, jadi untuk penyimpanan ya. Jadi kita harus bisa membedakan ada memori ini. Kalau memori untuk menyimpan data biasanya di hard disk ya, optical disk atau hard disk itu ya. Nah, kalau RAM itu untuk kinerja dari komputer. Nah, kemudian untuk jenis memori sini ya, jenis memori jadi media storage ya. Media storage
Di sini dapat diakses langsung oleh CPU, jadi kapasitasnya kecil ya. Favorit, jadi isi data ini hilang jika power dimatikan. Nah, ini memori ini disebut dengan ROM ya. Jadi ROM itu memorinya hanya sementara ya. Jadi ketika bekerja itu pas awal dinyalakan, pas booting pertama. Nah, tapi setelah nyala, nah nanti akan bekerja itu RAM itu ya, random access memory itu. Nah, secondary storage jadi penyimpan data dengan kapasitas besar gitu ya. Ada non volatile atau data masih tersimpan walaupun power dimatikan ya, seperti hard disk dia akan menyimpan gitu ya. Di sini pada saat operasi ISO dijalankan, jadi ada dua kemungkinan, yaitu ada sinkronus dan asinkronus. Nah, jadi setelah proses IO dimulai, jadi kendali akan kembali ke user program saat proses IO selesai. Nah, jadi kalau sinkron itu menunggu sampai proses IO selesai. Gitu ya. Nah, jadi instruksi wait menyebabkan CPU idle sampai interrupt berikutnya. Jadi akan terjadi while loop atau untuk menunggu akses berikutnya. Nah, jadi paling banyak satu proses IO yang berjalan dalam suatu waktu, itu ya. Nah, jadi sistem call meminta pada sistem operasi untuk mengizinkan user menunggu sampai IO selesai ya. Jadi device status table mengandung data masukan untuk tiap IO. Jadi untuk IO device gitu. Jadi menjelaskan tipe, alamat, dan keadaannya. Nah, jadi sistem operasi memeriksa IO device untuk mengetahui keadaan device dan mengubah tabel untuk memasukkan interrupt jika IO device mengirim dan mengambil data ke dalam memori. Hal ini dikarenakan dengan nama gitu ya. Dikenal dengan nama Direct Memory Access atau DMA. Nah, asinkronus jadi proses lain dapat berjalan walaupun operasi IO belum selesai. Itu ya. Nah, kita bisa melihat di struktur IO gitu ya. Di sini ada sinkronus dan asinkronus. Itu ya. Bisa dilihat. Nah, kemudian ke direct memory access. Nah, ini digunakan untuk IO device yang dapat memindahkan data dengan kecepatan tinggi. Ya, jadi mendekati frekuensi bus memori ya. Jadi device controller memindahkan data ya yang dalam blok-blok dari buffer atau buffer penyangga langsung ke memori utama atau sebenarnya tanpa campur tangan prosesor. Nah, interrupt hanya terjadi di tiap blok ya, bukan tiap word ya atau byte data. Nah, seluruh proses DMA dikendalikan oleh sebuah controller dengan nama DMA controller atau DMAC ya. Nah, DMA controller mengirimkan atau menerima sinyal dari memori dan IO device gitu ya. Jadi proses hanya mengirimkan alamat awal data, tujuan data dan panjang data ke DMA controller. Interrupt pada prosesor hanya terjadi pada saat proses transfer selesai. Nah, jadi hak terhadap penggunaan bus memori yang diperlukan DMA didapatkan dengan bantuan bus arbiter itu yang dalam PC sekarang berupa chipset gitu ya. Nah, metode arbitrasi adalah metode yang pengaturan dari penggunaan bus dan dapat dibedakan gitu ya. Dibedakan ada tersentralisasi, jadi menggunakan arbiter sebagai pengatur sentral, kemudian terdistribusi. Nah, jadi setiap bus memiliki akses kontrol logik. Nah, kemudian bus di sini suatu jaringan transfer data yang menghubungkan setiap device pada komputer hanya ada satu buah ya,
satu buah device yang boleh mengirimkan data melewati sebuah bus. Akan tetapi tetap boleh, jadi lebih dari satu device yang membaca data bus tersebut. Nah, untuk bus ini terdiri dari dua buah model, ada asynchronous bus dan synchronous bus gitu ya. Nah, kalau synchronous bus di mana digunakan dengan bantuan clock tetapi berkecepatan tinggi, tapi hanya untuk device berkecepatan tinggi juga. Nah, kemudian kalau bus asinkronus jadi digunakan dengan sistem hard disk itu. Hard shaking memungkinkan seperti remote assistant, tetapi berkecepatan rendah, dapat digunakan untuk berbagai macam device. Nah, kemudian untuk bus atau jalur komunikasi antara device yang berbeda ya, terdiri dari 3 macam. Ada bus alamat atau jalur komunikasi alamat, kemudian bus data, jalur komunikasi data, dan bus kendali, jalur sinyal ya, jalur sinyal kendali. Nah, di sini bus itu bisa dilihat di sini, monitor, keyboard, floppy disk, dan hard disk ya. Nah, di bawah monitor itu ada video controller ya. Kemudian di bawah keyboard ada keyboard controller, dan di bawah floppy disk ada floppy disk controller. Dan di bawah hard disk drive ada hard disk controller. Nah, di sini selanjutnya ke proteksi perangkat keras ya. Nah, untuk proteksi perangkat keras ya, biasanya di sini ada 2 mode operation gitu ya. Jadi OS akan memproteksi perangkat keras disebabkan banyaknya pengguna sumber daya di komputer. Nah, supaya jika ada satu program yang tidak bekerja, maka tidak akan mengganggu kinerja OS maupun program lainnya yang berjalan. Nah, jadi membangun sumber daya sistem yang memerlukan sistem operasi untuk menjamin bahwa program yang salah tidak menyebabkan program lain berjalan salah juga gitu. Nah, jadi biasa disebut dengan dual mode ya. Nah, jadi menyediakan dukungan hardware untuk membedakan minimal 2 mode operasi, yaitu user mode, jadi eksekusi dikendalikan oleh user, monitor, kernel, system mode, eksekusi dikendalikan oleh sistem operasi, instruksi tertentu hanya berjalan di dalam mode ini gitu. Nah, jadi ditambahkan sebuah bit penanda operasi jika terjadi instruksi, maka hardware berpindah ke memory mode. Nah, kemudian yang kedua ada IO protection ya. Tadi kan dual mode ya. Nah, kemudian IO protection. Nah, jadi semua instruksi IO umumnya privilege atau instruction ya, kecuali pada DOS dan program tertentu. Nah, jadi harus menjamin user program tidak dapat mengambil alih kontrol komputer di monitor mode. Nah, kemudian memory protection. Nah, di sini untuk memory protection harus menyediakan perlindungan terhadap memori minimal untuk intrup vektor dan intrup service routine. Nah, jadi ditambahkan ruang register yang menentukan di mana alamat legal sebuah program boleh mengakses, yaitu ada base register dan limit register. Nah, base register untuk menyimpan alamat awal yang legal. Jadi kalau limit register untuk menyimpan ukuran memori yang boleh diakses memori di luar jangkauan lindungan. Nah, kemudian ada CPU protection. Nah, di sini timer protection interrupt setelah periode waktu tertentu untuk menjamin kontrol sistem operasi. Nah, timer diturunkan setiap clock. Jadi ketika timer mencapai 0, jadi sebuah interrupt terjadi. Nah, timer biasanya digunakan untuk
mengimplementasikan pembagian waktu. Nah, timer dapat juga digunakan untuk menghitung waktu sekarang walaupun fungsi sekarang ini sudah digantikan oleh real time clock atau RTC ya. Sistem clock timer terpisah dari pencacah waktu ya. Nah, jadi timer sekarang secara hardware lebih dikenal sebagai sistem timer CPU. Jadi timer, load time juga privilege introduction. Nah, ini untuk proteksi ya. Nah, untuk proteksi memori sebagian sebuah pengguna ya, sebagai contoh sebuah pengguna, kalau untuk proteksi memori ya, sebagai contoh sebuah pengguna dibatasi mempunyai base register, misalkan mempunyai limit register ya. Jadi maka pengguna hanya dibolehkan sesuai dengan limit tersebut gitu ya. Jadi di sini untuk proteksi memori ada pembatasan ya, pembatasan. Nah, jadi di dalam komputer itu ketika kita mau menambahkan sebuah memori gitu ya, jadi tidak bisa sembarangan. Jadi kita harus dicek dulu maksimalnya berapa ribu, misalkan dia 3 juta. Nah, berarti dia limitnya 3 juta gitu. Nah, sampai di sini pertemuan hari ini ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Selalu semangat ya belajarnya ya, walaupun secara online. Sekian, assalamualaikum.